Hai minasan ohayo gozaimasu. Kembali lagi di channel saya di Abah Kajumi Channel. Kita hari ini akan belajar bumpo yang selanjutnya ya. Ini bumpo N4, khusus N4. Di sini kita akan belajar tentang apa ya? Sudah pada penasaran kan? Nah, mari kita lihat sama-sama. Oh, sorry. Ini agak lemot ternyata HP-nya ya. Mesti dibuang kayaknya. Oh enggak, ternyata ke atas minasan. Hai. Oke. Nah, di sini ada te agemas, nani te agemas, te moraimas, te kuremas. Ya. Syaratnya kata kerja bentuk te atau tk ditambah agemas, kata kerja bentuk te atau tk ditambah moraimas, kata kerja bentuk te atau tk ditambah kuremas. Yang pertama di sini kita akan belajar tentang te agemas terlebih dahulu. Nah, seperti yang kita tahu, kalau agemas itu kan mengandung arti memberikan ya. Nah, ditambah di sini ada kata kerja bentuk te. Berarti yang diberikannya itu bukan barang. Kalau yang lama itu, yang di pola yang lama, kita misalnya hanao agemas, memberikan bunga gitu. Nah, itu kan yang diberikan itu benda. Kalau di sini ada kata kerja bentuk te agemas. Nah, ini yang diberikan itu adalah suatu jasa gitu ya. Jasa atau perlakuan gitu. Jadi contohnya kayak gini. Di sini ada watashi wa Kimura-san ni hon o kaste agemashita. Nah, watashi wa Kimura-san ni hon o kaste agemashita. Saya meminjamkan buku kepada Kimura. Nah, ini yang diberikannya itu tidak bukunya, tapi jasanya, yaitu meminjamkan gitu. Meminjamkan. Nah, kemudian kita lihat contoh yang keduanya. Di sini ada watashi wa Kazumi-san ni denwa bango wo oshiete agemashita. Watashi wa Kazumi-san ni denwa bango wo oshiete agemashita. Saya memberitahukan nomor telepon kepada Kazumi, kayak gitu. Nah, ini berarti yang berikan itu apa? Jasanya atau perlakuannya, bukan bendanya. Nah, kemudian kita lihat contoh yang ketiga. Watashi wa Takeshita-san ni kotoba no imi o setsumei shite agemashita. Watashi wa Takeshita-san ni kotoba no imi o setsumei shite agemashita. Saya menjelaskan arti kosakata kepada Takeshita. Nah, sudah bisa ya minasan ya. Ini te agemas. Kalau te agemas itu kembali lagi ke arti awalnya, agemas itu memberikan. Tapi kalau misalnya ditambah te, kata kerja bentuk te, tk ditambah agemas itu menjadi memberikannya itu memberikan perlakuan atau memberikan jasa. Hai. Kemudian yang kedua kita ke kata kerja bentuk te, moraimas. Moraimas. Nah, moraimas itu kita tahu ya artinya menerima. Ya, menerima atau diberi. Nah, diberi oleh orang lain gitu. Ya, bisa orang lain untuk orang lain, bisa dari orang lain untuk kita. Nah, seperti itu. Contohnya, watashi wa tomodachi ni meikarta e surete ite moraimashita. Watashi wa tomodachi ni meikarta e surete ite moraimashita. Saya diantarkan ke Meikarta oleh teman. Nah, ini kan oleh orang lain. Nah, ini hampir sama ya artinya dengan pola kalimat atau bumpo yang sebelumnya, yaitu ukemi yang pasif ya. Moraimas itu sama seperti ukemi ya, pasif. Kemudian ada lagi yang contoh yang keduanya, watashi wa koibito ni kuruma o katte moraimashita. Saya dibelikan mobil oleh pacar. Kemudian contoh yang ketiga ada lagi, watashi wa kare ni shorai o misete moraimashita. Saya diperlihatkan masa depan oleh dia. Nah, ini kan pasif ya, oleh orang lain. Nah, oke. Kemudian kita lihat yang ketiga. Sini ada kata kerja bentuk te atau tk ditambah kuremas. Contohnya, kanojo wa watashi ni kashi o sukutte kuremashita. Kanojo wa watashi ni kashi o sukutte kuremashita. Dia membuatkan kue untuk saya. Nah,
kita tahu sendiri kan, kuremas itu artinya apa? Kuremas itu memberikan kepada saya. Jadi orang lain memberikan kepada saya gitu. Kepada kita sendiri gitu, kuremas. Nah, di sini karena yang diberikannya itu bukan barang tapi suatu jasa, jadi disesuaikan dengan yang diambilnya itu arti dari yang T-nya itu, yang dirubah ke bentuk TK-nya itu semua sama, mau T agemas, T kuremas, T moraimas. Nah, di sini ada kata kerja bentuk T, kuremas kan. Nah, jadinya kanojo wa watashi ni kasih o sukute kuremasta. Dia membuatkan kue untuk saya. Nah, contoh yang kedua, kare wa watashi o mamotte kuremasta. Kare wa watashi o mamotte kuremasta. Dia telah menjaga atau melindungiku. Nah, kalau di sini ini kan tidak ada bendanya ya. Tidak ada bendanya, tidak ada sasarannya ya, langsung bendanya itu saya gitu. Sayanya langsung. Nah, tidak ada benda seperti yang atas. Beda dengan contoh yang atas, itu watasinya itu jadi sasaran, bendanya itu yang diberikan. Nah, kalau ini bendanya itu langsung sayanya sendiri gitu. Hai. Kemudian contoh yang ketiga ada kanojo wa watashi ni moto kare-sang no sashin o misete kuremashita. Dia memperlihatkan foto mantannya kepada saya. Nah, ini. Ya, jadi ada yang diperlihatkan gitu, memperlihatkan gitu. Itu apa gitu. Jadi yang di ininya apa? Yang diberikannya mau agemas, kuremas, moraimas itu yang diberikannya itu bukan bendanya tapi perlakuannya. Jadi jasanya gitu. Memperlihatkan, membelikan gitu. Meminjamkan. Nah, itu kan jasa. Nah, kita lihat ininya ya. Posisinya. Sini ada watashi, agemas ya. Watashi ke dia itu ya, ke kare. Saya ke dia itu agemas. Kalau dia ke saya bisa moraimas, bisa kuremas. Gitu. Ya, kalau moraimas itu kan diberikan ya. Kalau kuremas itu dia memberikan gitu kepada saya. Hai, kalau misalnya belum jelas silahkan tanyakan di komen. Nanti sebisa mungkin saya jawab. Di sini ada contohnya, di sini ada watashi wa kare ni sorai o misete moraimashita. Watashi wa kare ni sorai o misete moraimashita. Saya diperlihatkan masa depan oleh dia. Nah, ini kalau yang bawah artinya sama tapi ini kebalikannya ya. Kalimatnya dibalik gitu. Tapi mengandung inti arti yang sama. Di sini apa? Karewa watashi ni sorai o misete kuremashita. Dia memperlihatkan saya masa depan. Sama nggak artinya dengan atas? Yang kalimat yang atas yang sebelumnya. Sama. Hanya bedanya itu apa? Kalimatnya dibalik gitu. Siapa yang menjadi subjek, siapa yang menjadi sasaran. Kalau yang atas itu subjeknya saya. Watashi wa kare ni sorai o misete moraimashita. Saya diperlihatkan masa depan oleh dia. Nah, kalau yang bawah, kare wa watashi ni sorai o misete kuremashita. Nah, ini yang jadi subjeknya itu dianya. Dia memperlihatkan saya masa depan. Seperti itu. Jadi, hati-hati ya. Karena yang menjadi subjek pun itu menentukan siapa yang menerima, siapa yang memberi. Itu. Subjek dan kata kerja yang di belakangnya itu menentukan arti tersebut. Jadi jangan terbalik ya. Kebanyakan dari minasang yang baru-baru mempelajari bahasa Jepang itu sering terbalik tentang ini. Agemas, kuremas, moraimas. Ya, mudah-mudahan setelah melihat video ini ada sedikit pencerahan ya. Walaupun mungkin dari penjelasan saya masih ada yang kurang. Hai. Nah, di sini ada lagi contohnya. Kirei na hana desu ne. Bunganya cantik ya. Kare shiga kuremasa. Nah, kalau hal seperti ini kita tahu di bab sebelumnya pun diajarkan. Nah, ini ada kare shiga kuremasa. Ini langsung si pelakunya gitu yang disebutkan. Kare shiga kuremasa. Iya. Bunga ini pacar yang berikan. Jadi si pemberinya itu yang langsung diungkapkan gitu, yang diceritakan. Jadi tidak kalimat utuh ya, tapi ini
langsung pelakunya saja. Ditunjukkan dengan ga, partikel ga. Hai, harus hati-hati di sini ada ciwinya. Di sini ada nani-nani te agemas atau kata kerja bentuk te, tk ditambah agemas. Apabila yang melakukan perbuatan adalah si pembicara sendiri, maka dapat memberikan kesan sombong. Contohnya kayak gini, memberikan kesan sombong itu. Misalnya, saya memberikan memberikan bunga kepada pacar, misalnya kayak gitu. Watashi wa hanao kate agemashita gitu. Watashi wa hanao kate agemashita. Watashi wa kanojo ni hanao kate agemashita. Saya memberikan bunga gitu, membelikan bunga kepada pacar, membelikan bunga gitu. Nah, kita menceritakan sendiri kepada orang lain gitu. Nah, itu kan kesannya baru juga ngasih bunga udah sombong banget kayak gitu. Watashi wa kuruma o kate agemashita misalnya. Watashi wa kuruma o kate agemashita. Saya membelikan mobil gitu kan. Saya sudah membelikan mobil kayak gitu. Nah, itu kan kesannya sombong. Makanya ini tidak boleh. Ya. Tidak boleh dipergunakan gitu. Ya. Oleh karena itu sebaiknya dihindari atau pada waktu berbicara dengan orang yang lebih tinggi kedudukannya atau orang yang belum akrab. Gitu. Nah, ketika kita akan memberikan atau menawarkan sesuatu bantuan kepada orang lain yang kedudukannya lebih tinggi dan orang yang belum akrab, maka gunakan pola masyoka. Nah, tapi tidak pakai agemasyoka juga. Kalau pakai agemasyoka ya tetap aja agemas itu kan memberikan ya. Apalagi apabila kita yang melakukannya sendiri itu akan memberikan sombong juga, sama saja. Pakainya apa? Contohnya di bawah, bagaimana saya panggilkan taksi gitu. Taksi o yobimashouka gitu. Taksi o yobimashouka atau tetsudaimashouka kayak gitu. Tetsudaimashouka, bagaimana kalau saya bantu? Seperti itu minasan. Ya. Contohnya kalau misalnya ke orang yang belum akrab, kita baru kenal di satu perusahaan atau di sekolah, misalnya kaste agemasyoka, maukah saya pinjamkan gitu. Wih, itu kesannya ya memang betul kalimatnya betul, tapi agak kesan apa ya gitu, sombong. Wih, saya pinjemin ya kayak gitu. Ya kalau mungkin dalam bahasa Indonesia nggak terlalu ini ya, tidak terlalu berdampak gitu. Kalau misalnya dalam bahasa Jepang itu ya karena orang Jepang itu biasanya mereka selalu merendah terhadap orang lain gitu. Jadi bahasanya itu ya bukan merendah ini ya, tapi merendah diri gitu. Jadi tidak sombong ketika ada perlakuan seperti ini itu kesannya kurang baik ya gitu ya. Jadi usahakan pakai nani-nani masyoka gitu. Misalnya kashimasyoka kayak gitu. Bukan kaste agemasyoka, tapi cukup dengan kashimasyoka. Bagaimana saya pinjamkan. Hai, semoga tidak puas. Ditunggu kembali ya nanti video-video selanjutnya. Maaf, akhir-akhir ini saya jarang upload video karena kesibukan di tempat kerja dan satu dan lain hal ya. Sehingga ini agak sedikit apa ya, untuk video di YouTube itu agak sedikit waktunya ya jarang ada waktu gitu loh. Jadi membagi-bagi waktunya agak sedikit lumayan apa? Banyak tersita. Hai, semoga bermanfaat. Semoga tidak puas dan selalu ingin tetap belajar. Hai, gambar ya.